Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir untuk menyimak dan menonton video ini. Yang terhormat Ibu Milasari SAG MPDI, beliau adalah dosen pengampu Prodi PAI, mata kuliah Praktik Ibadah Praktis di STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang, beserta teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani, saya bertugas sebagai moderator untuk membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Sulastri Al-Hafiz Syaputra Zarifan Muhammad Rizki. Kami dari kelompok 1, Kampus STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang dari Prodi PAI. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, Idul Fitri dan Idul Adha. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Sulastri. Kepada Sulastri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya akan menjelaskan tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang hanya dikerjakan pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari saat Hari Raya Idul Fitri, dan umat Islam akan beramai-ramai mengunjungi masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kedua, hukum sholat Idul Fitri. Meskipun sholat Idul Fitri termasuk sholat sunnah, namun ada beberapa hadis dan dalil yang menyatakan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah wajib. Salah satu dalil yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri adalah wajib, yaitu yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id untuk mengeluarkan para gadis yang beranjak dewasa dan gadis yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan kepada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Ketiga, tempat sholat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang, hadis riwayat Abu Said. Namun, jika memiliki uzur seperti hujan dan tidak adanya tanah lapang di sekitar, maka sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di dalam masjid. Keempat, persiapan sholat Idul Fitri. 1. Mandi dan mensucikan diri. 2. Memakai pakaian terbaik. 3. Makan. 4. Berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan. 5. Melafalkan takbir. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Sulastri yang telah memberikan penjelasan materi pembahasan yang pertama. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan dengan praktik ibadah sholat Idul Fitri yang akan dipraktikkan oleh Al-Hafiz Syaputra. Kepada Hafiz, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Syaputra dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan mempraktikkan tata cara sholat Idul Fitri. Pertama, menghadap kiblat. Selanjutnya, membaca niat. Usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, takbiratul ikram dengan 7 takbir dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Hafiz yang telah mempraktekkan ibadah sholat Idul Fitri. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizki. Kepada Muhammad Rizki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Rizki akan sedikit menjelaskan materi tentang pengertian Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya di dalam Islam. Pada saat hari raya ini, umat muslim berkumpul di pagi hari dan bersama-sama melakukan sholat id bersama di tanah lapang atau di masjid, sama seperti ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Adha. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari ini persis 70 hari setelah merayakan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Sholat Idul Adha dimulai ketika matahari sudah setinggi tombak hingga waktu zawal. Kurban yang berarti dekat atau mendekatkan juga disebut dengan udhiyah atau dahiyah yang secara harfiah berarti hewan sembelihan.
Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kurban setelah sholat Idul Adha dilaksanakan. Tata cara sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha sebenarnya sama dengan sholat sunnah Idul Fitri, hanya saja terletak pada perbedaan di niatnya saja. Niatnya bisa kita lafazkan, bisa kita baca di dalam hati. Sholat sunnah ini terdiri dari 2 rakaat. Yang pertama rakaat pertama terdiri dari 7 takbir dan rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir. Pada saat takbir kita membaca bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu bacaannya sama seperti sholat pada biasanya, ruku, sujud dan yang lain sebagainya. Baiklah, saya akan mempraktekkan sholat sunnah Idul Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terima kasih Muhammad Rizky yang telah menjelaskan pembahasan materi yang kedua. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan dengan contoh khutbah yang akan dipraktekkan dan disampaikan oleh Zarifan. Kepada Zarifan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrah was-sururi wa du'afa lil muti'in. Jazilal ujur wa kammalid dia fata fi yaumil id li umuri mil mu'minin bisaimihim mashkur. Fasubhana man harama saumahu wa aujaba fitrah wa hazzara fihi minal urur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh abidun.
Askuru sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi lazi yarjuruna tijaratal la tabur. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iya bitaqwallahi wasbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Di pagi hari yang mulia, hikmat dan sakral ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dan terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan menunaikan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangannya. Kita agungkan asma Allah dengan memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid dan tasbih di hari kemenangan yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tenggelamnya matahari di kaki langit belahan barat, akhir bulan Ramadan gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di seluruh dunia sebagai ungkapan rasa syukur yang dalam menyongsong datangnya hari kemenangan nan bahagia dan penuh ampunan. Suasana malam 1 Syawal semakin semarak dan syahdu oleh gema takbir dan tahmid bersamaan dengan hilir mudiknya orang-orang yang mengantar dan menyampaikan zakat fitrahnya. Sungguh besar rasa nikmat kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Suasana menjadi semakin sakral dan syahdu ketika kaum muslimin pergi berbondong-bondong menuju ke masjid-masjid, musola-musola dan ada pula yang ke tanah-tanah lapang untuk menunaikan salat Idul Fitri. Pada saat ini nampaklah di hadapan kita wajah-wajah yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, bersatu dan berkumpul untuk tujuan yang sama, yaitu sujud di hadapan Allah sebagai pernyataan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya serta kemenangan di hari yang mulia ini. Hari yang mulia ini merupakan hari kemenangan kaum muslimin setelah sebulan penuh melakukan jihad besar bertempur melawan musuh yang selalu mengintai dan melekat dalam diri mereka, yaitu hawa nafsu. Selama 1 bulan penuh pada siang hari Ramadan, kita menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Dan pada malam harinya, kita lakukan salat tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf dan berzikir, memperbanyak sedekah dan berbagai amal saleh lainnya. Kita tunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah di akhir Ramadan. Maka hari ini tibalah saatnya hari kemenangan bagi kita semua umat Islam di seluruh dunia. Pada hari ini merayakan kemenangan dengan mengagungkan kebesaran asma Allah dengan bertakbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan yang didasarkan atas keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Perjuangan melawan dan mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan penuh bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Oleh sebab itu, prestasi pencapaian pengendalian nafsu itu mendapatkan penghargaan dari Allah berupa surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tingginya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Terima kasih kepada Zaripan yang telah memberikan contoh khutbah. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan materi kami. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Saya dari perwakilan kelompok 1, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.